Tegal. It's Radio News. Radio Sebayu FM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SBSB semuanya. Nah, di hari ini ya, hari Sabtu 7 September 2024, ini kita sudah kedatangan ya Bapak Agus Abu Fauzan ya. Ini dari Samira Travel, SBSB semuanya. Ini silahkan ya. Kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Agus Abu Fauzan. Bagaimana kabarnya Bapak di hari ini? Alhamdulillah, bahagia, mulia, sejahtera. Oke, alhamdulillah bahagia, mulia, sejahtera. Kebalik, MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Oke, kenapa dipilih mulia, bahagia, sejahtera Pak? Iya, karena kami bergabung dalam sebuah perusahaan biro travel, namanya Samira Travel. Kita diajari untuk mulia, kenapa? Karena kita bolak-balik ke tanah suci. Ya, barang siapa mendekat kepada Allah, pasti akan Allah naikkan derajatnya, atau Allah berikan kemuliaan dalam kehidupannya. Oke, Masya Allah ya Bapak ya. Oke, ini SBSB semuanya, selain bisa didengarkan lewat radio, ini juga kita live ya di YouTube-nya Sebayu, bisa langsung dilihat ya. Nanti silahkan yang ingin bertanya-tanya bisa tanya-tanya ya di YouTube-nya Sebayu, atau juga bisa lewat WA Sebayu ya Pak ya, di 081329998694. Nanti Bapak Agus Abu Fauzan siap menjawab ya Pak pastinya. Siap. Oke, dan ngomong-ngomong masalah travel ya Pak ya. Travel umroh dan haji. Iya, travel umroh dan haji. Ini sekarang ini banyak sekali ya Pak ya, biro-biro dengan segala penawaran. Iya. Yang menarik pastinya ya. Iya. Oke, nah kalau Samira Travel sendiri itu bagaimana sih Pak? Baik, terkait dengan keberangkatan para jamaah dari tanah air menuju tanah suci, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Paling tidak ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, pastikan dana jamaah itu aman. Nah, ini penting banget. Kenapa? Kalau nggak aman, nanti ujung-ujungnya nggak jadi berangkat. Nah, ini yang sering terjadi ya. ada beberapa. Iya. Iya, karena Samira Travel sendiri mendapat dukungan dari dua lembaga keuangan syariah. Yang pertama Bank Syariah Indonesia atau BSI, milik pemerintah, plat merah ya, dipastikan aman karena ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi dana jamaah itu nanti akan ditempatkan di situ. Jadi semua jamaah Samira Travel ini akan dibuatkan rekening khusus umroh atas nama pribadi jamaah. Jadi jamaah bisa setoran ke rekening pribadinya, atau kita sebut sebagai proses menabung. Proses menabung. Iya, karena kan ke tanah suci itu gambaran yang Allah berikan di surat Al-Hajj. Itu Allah sampaikan, wa'ading finnas bil hajj ya'tuka rijalan. Nah, kata rijalan atau jalan kaki ini seakan-akan memang kita menuju tanah suci itu bertahap, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Nah, tetapi pilihan kita jelas tidak jalan kaki. Iya naik dong. Pesawat. Kasihan. Jalan Paling kaki. tidak 8 bulan lebih nanti. Yang sepuh-sepuh nggak mungkin kuat. Karena kita pilih dengan naik pesawat, maka kita mendekatinya dengan serupiah demi serupiah. Serupiah demi Ya. serupiah. Jadi kalau punya 50.000, nah di situ kita bisa tabung, store. Punya 100.000 silahkan. Nah, seringkali yang jadi persoalan kalau tabungannya di rumah sudah mulai banyak, diambilin sendiri. Jadi nggak berangkat-berangkat. Ada tukang bakso lewat, aduh ambil dulu 10 Iya. ya. Itu. Jadi dana aman tuh karena memang dana nggak bisa diambil lagi. Karena memang kita niatkan untuk ibadah, maka serupiah demi serupiah itu kita hanya berharap Allah yang sempurnakan. Jadi ke tanah suci itu kan hakikatnya diundang Allah. Cuma orang-orang yang diundang terasa terpanggil itu harus bergegas, tidak kemudian santai-santai. Nah, Baitullah itu diam, kita mendekat serupiah demi serupiah tadi, artinya bukan seadanya uang, malah kita berjuang, berkorban. Nah, saya pribadi berangkat pertama kali dengan 30.000.
Nah, nah Percaya apa enggak? ini mau bilang percaya tapi gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Soalnya kan ya Betul, kebanyakan orang terkendala ya Pak. Kalau Mm-mm. misalnya mau berangkat umroh, nabung dulu lama mungkin Betul, bertahun-tahun ya kan. Mungkin sudah dari muda baru pas menjelang sudah lumayan ya. Kepake beli motor lah ya. Kepake Itu beli rumah gitu. baru bisa. Nah, ini Iya. 30.000 gimana? Percaya atau enggak ya? Aduh. Jadi prinsip Gimana dasarnya adalah bahwa ke tanah suci itu ibadah. Mm-mm. Sejak kapan ibadah pakai logika? Sejak kapan ini? Sejak kita pakai logika itu. Sejak sejak kita Ibadah memilih itu, untuk memakai Ya, logika. ibadah itu pakai iman. Mm-mm. Logika itu melengkapi, bukan menentukan. Kalau ibadah pakai logika, kita nggak akan mau sholat, karena sholat menghadap tembok. Tembok itu warna-warni gitu. Mm-mm. Apa yang dilihat kan secara logika nggak ada yang dilihat, ya. Artinya sama ke tanah suci kalau pakai logika malah nggak berangkat. Ke tanah suci pakainya iman karena rindu dan yakin. Maka kita diminta talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Jadi dua itu pondasinya. Kerinduan, kata labbaik diulang-ulang artinya kita rindu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk itu artinya kita yakin. Cuma di antara rindu dan yakin ada ragu. Nah, disinilah jembatan antara yakin, rindu dengan ragu itulah logika. Maka di situ kita malah nggak berangkat. Tapi kalau kita seperti anak-anak kecil yang dijanjikan es krim, dia nggak pernah berpikir kapan es krim datang. Yang penting seneng dulu. Dia nggak pernah mikir belinya gimana, ya, cara mendapatkan gimana. Pokoknya dia yakin sama orang tuanya, karena orang tuanya menjanjikan diberi es krim. Es krim. Ya sebetulnya sama. Kita terhadap Allah, ya kita nggak perlu pakai pikiran. Pikiran kita tidak cukup untuk mendekati Baitullah. Maka pakailah hati, pakailah iman, pakailah rindu, pakailah yakin. Maka kita malah mendekat. Tetapi kita punya ruang dunia, ruang logika. Maka disitulah muncullah regulasi. Ada paspor, ada tabungan, ada BSI. Nanti ada lembaga keuangan syariah yang membuat Bapak Ibu bisa berangkat sangat murah, cukup 7 juta. 7 juta bisa berangkat. Tetapi kita ingin Bapak Ibu jangan fokus di situ gitu. Fokus di batinnya dulu. Jangan fokus ke angka 7 jutanya Jadi itu. gini, bahasanya begini, jangan fokus di regulasi manusia. Oke. Fokus di regulasi Allah, di tata kelola aturan Allah dulu. Mm-mm. Nah, regulasi manusia itu pelengkap. Nah, hari ini kebalik-balik. Regulasi manusia itu penentu. Seakan-akan penentu. Regulasi Allah atau tata kelola Allah, aturan Allah itu sampingan. Nah, dampaknya banyak yang ke sana tapi tidak menemukan Allah. Hanya yang ke sana cuma di kamar. Karena baru hari pertama, kedua sakit perut, nggak selesai-selesai, nggak bisa ke tanah suci. Oke. Maka penting memahami pola ini. Maka izinkan kami dari Samira Travel memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hakikatnya ke Baitullah itu mudah, tidak serumit yang kita bayangkan. Cuma yang menjadi rumit karena pikiran kita sendiri. Iya, apalagi kalau mungkin orang awam kan ke sana itu ya itu rumit ya Pak, persiapannya, Rumit. terus Iya. juga caranya harus bagaimana Benar, kayak benar. gitu kan. ke sana. Kadang-kadang Mm-mm. setiap orang ditanya mau nggak ke Baitullah, mau nggak ke tanah suci, mau nggak umroh haji, Mm-mm. tidak ada yang nolak. Ya orang Pasti beriman mau. ya pasti mau ya. Pasti mau. Tapi 1-2 detik berikutnya pikirannya mikir apa? Gimana? Bagaimana? Uangnya, saldonya. Bagaimana? Kadang-kadang kita nodai sendiri. Iman yang sudah terpupuk baik, yakin ini tiba-tiba ternodai oleh akal kita sendiri. Ya jelas Allah tidak butuh harta kita. Sejak kapan Allah butuh harta kita? Allah hanya butuh kesungguhan kita. Kesungguhan kita mendekat, bagi Allah 1001 cara bahkan lebih itu bisa memindahkan seseorang dari tanah air ke tanah suci. Sangat mudah. Tetapi menjadi rumit di dalam kepala kita karena kita mencari cara. Mencari akal-akalan gitu loh. Nggak apa-apa akal kita pakai setelah hati kita sudah menyatu dengan kerinduan dan keyakinan tadi. Bahasa sederhananya, orang itu yang penting hati dan pikirannya sudah di sana. Persoalan fisik itu hanya persoalan waktu dan itu sangat cepat.
Sangat cepat, Pak. Aduh. Itu ini tauhid ya, keyakinan. Ini masalah keyakinan dulu, Iya, iya. SBY semuanya. Betul. Ya. Oke, tapi itu tadi saya penasaran itu. Yang pertama kali Bapak katanya ke sana 30.000. 30.000 ya. Itu bagaimana caranya? Saya terusin Pak? tadi yang di awal ya, belum selesai. Oke. Jadi ke Baitul itu ada 2 Mm-mm, prinsipnya. Satu, dana jamaah harus aman. mm-mm. Ya, aman itu karena dana jamaah akan ditempatkan dengan akad wadiah titipan di BSI, Bank Syariah Indonesia. Terus jamaah tidak perlu khawatir manakala dananya tidak cukup, maka akan dapat subsidi atau dapat pembiayaan syariah dari lembaga keuangan syariah namanya Amitra Syariah. Ya 7 juta sudah bisa berangkat. Itu yang pertama, dana aman. Jadi nggak perlu bayar full. Yang seringkali terjadi penipuan itu sudah penuh bayar 100%, Nah, tapi malah nggak berangkat. iya itu yang kemarin heboh-heboh kemarin itu ya. Iya, Pak, heboh ya? terus tiap. Kasihan kan sudah sangat bahagia nih. Wah, Bener. saya bisa berangkat. Ternyata tertipu kan? Betul. Tertipu. Nah itu bagaimana kasihan itu? ya. Kasihan ya. Nah, maka cara mengobati orang yang tertipu dan akhirnya trauma adalah berangkat. Ya. Maka di sini Majelis Ulama Indonesia, 3 lembaga ya, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan satu lagi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu memberikan jalan tengah bagaimana orang-orang yang trauma ini bisa segera berangkat dengan pembiayaan syariah tadi. Kalau dia suruh memenuhi lagi, dia trauma lagi. Ya udah 7 juta aja, 8 juta, ataupun mampunya berapa, 9 juta, dia sudah bisa berangkat. Nah, nanti dari situ baru pelunasannya setelah dari Tanah Suci. Artinya traumanya udah hilang. Yang penting traumanya itu loh. yang Traumanya hilang. dulu Betul. disembuhkan. Nah, terus yang kedua prinsipnya adalah ibadah harus nyaman. Dana aman, ibadah nyaman. Nah, ibadah nyaman ini harus memenuhi 5 pasti kemenak. Nah, karena Apa ini? lembaga biro travel ini harus standarisasi kemenak. Izinnya harus dari Kemenak, Kementerian Agama. Yang pertama, Apa? pasti izinnya. Pasti ya. Nah, nih sahabat sebaya sebayu ya, jangan berangkat umroh kalau izin travelnya nggak jelas. Nah, ini kadang itu mereka itu memilih biro ini ya karena tertarik gitu kan dengan Tertarik. penawaran Harga kan? Nah, tapi Iya, kadang benar-benar. tidak memastikan sampai sejauh itu ya Iya. tentang izinnya itu pasti atau tidak. Bahkan Kemenak sendiri kan menentukan harga standar. Mm-mm. Jadi harga standar dari Kemenak itu di atas 27. Kalau di bawah 27 juta patut waspada. Dipertanyakan. Diwaspadai aja. Oh, diwaspadai. Oke. Yang penting satu, karena bisa jadi memang ada subsidi dari perusahaan, kita nggak tahu ya. Tetapi kalau Samira Travel sendiri harganya mesti di atas 27 karena mengikuti saran Kemenak tadi. Oke. Jadi yang pertama pasti izinnya. Alhamdulillah Samira Travel izinnya di PPIU. PPIU itu izin yang dikeluarkan oleh Kemenak, nomornya 137. Oke, itu. Perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Nanti kalau haji ada lagi namanya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Ibadah haji. Dan itu ada nomornya semua, berlaku 5 tahun. Mm-mm. Nah 5 tahun dievaluasi apakah wan prestasi atau sesuai dengan yang dijanjikan, dilaksanakan betul 5 pasti Kemenak ini, maka perusahaan itu bisa dilanjutkan per 5 tahun sekali izinnya. Oke, Gitu. dan ini Samira sudah aman ya? Pak, Aman, ya? aman. Bahkan izin di 2000 ini sampai 2025 selesai izinnya, tapi alhamdulillah perpanjangannya sudah dapat lagi sampai Sudah 5 dapat tahun. lagi. Padahal belum sampai 2025 ya. Iya, Berarti karena memang siap-siap. sudah Seperti paspor lah, paspor mau habis siap-siap kan, Siap-siap 8 dulu. bulan sebelum habis gitu. Iya, tapi berarti kan yang menilai ini juga sudah tahu ya, wah Samira ini bagus ya ternyata. Standar Kemenak, mm-mm, ya. Jadi Standar Kemenak. sudah sesuai, jadi siaplah lanjut lagi. Makanya Bapak Ibu sahabat sebaya-sebayu juga bisa ngecek di websitenya Kemenak sebelum memastikan ingin berangkat dengan travel tertentu itu. Oke. Terus yang kedua, menurut 5 pasti Kemenak, kedua adalah pasti jadwalnya, tanggalnya. Tanggalnya. Jangan dicari jamaah, baru cari tanggal. Kebalik, Berarti tanggalnya tanggal dipastikan, dulu, baru cari jamaah. Oke. Artinya apa? Kalau tanggalnya udah pasti, berarti pesawatnya udah pasti. Kan kita mau terbang nih, nggak pakai Iya. burung emprit kan? Kita Nggak. pakai Saudia atau pakai Lion Group, kan harus jelas. Harus jelas ya, nggak kayak Iya. ke alun-alun gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Kan
karena jarak ya, Jaraknya jarak perjalanan paling tidak 9-10 jam. 9-10 jam. Dan kita alhamdulillah karena pasti tanggalnya, maka berkaitan juga dengan kepastian penerbangannya, maskapainya. Alhamdulillah di Samira ini maskapai atau penerbangannya charter. Nah, ini perlu dicatat. Perlu dicatat nih SBSBU mungkin yang Bedanya sudah, apa charter sama reguler? apa ini? Nanti dijelaskan ya sama Pak Agus Abu nih. Siap. Jadi ketika charter, maka ada kepastian. Kalau jamaah kurang, kita charter nih bus atau charter mobil, penumpangnya kurang, ditinggal atau ditunggu? Ditinggal. Charter. Tinggal. Oh, charter. Kakak charter mobil Avanza atau charter mobil Elf atau Hiace, kurang peserta, charter, kurang satu keluarga, kurang satu orang, ditinggal atau ditunggu? Aduh, saya masih bingung. Ditunggu lah. Ditunggu. Kita mau nikahan nih, charter Hiace, masa ditinggal kurang? Kan waktu kita yang pegang kalau charter. Oh iya. Iya oke. kan? Nah, kalau reguler yang pegang waktu pemilik maskapai. Paham maksudnya? Iya, paham. Jadi kalau nggak datang 10 orang pakai reguler, ya ditinggal. Karena telat. Kayak kita naik kereta api telat, masa ditunggu? Ditinggal. Pasti ditinggal ya. Nah, kalau charter ya ditunggu. Cuma ya jangan lama-lama. Artinya ada kemudahan di situ. Bedanya charter sama reguler gitu. Oke, Terus lebih pesawatnya di charter, hotelnya di booking. Ini dua pemahaman. Pesawat di charter, hotel di booking. Hotel udah ditentuin di Mekah di mana, di Madinah di mana. Jadi bukan nanti kita cari ya kalau sudah sampai sana. Waduh, di negara orang. Cari-cari baru sampai baru cari-cari. Iya. Ya. Kita aja mau ke Jakarta, mesti pesan hotel dulu sekarang. Dengan beberapa aplikasi yang ada ya. Kita nggak bisa sebutin tuh. Jadi ada kepastian. Kalau kita nanti carinya di Jakarta, hotel kita, misalnya kita mau berkunjung ke Jakarta, pas penuh gimana? Kita nggak dapat. Nggak mungkin di pinggir jalan juga ya. Masa terus tidur di masjid? Jangan dong. Nah, terus berarti tadi pasti tanggalnya, pasti izinnya, pasti tanggalnya, pasti terbangnya, itu berarti maskapai, pasti hotelnya, berarti penginapan kita, plus makan minumnya. Berarti pasti juga. Nah, yang terakhir pasti visanya. Pasti visanya. Nah, karena kita di tempat negara orang harus ada izin tinggal. Tidak boleh kita itu tiba-tiba ke negara terus izin tinggalnya nggak ada. Nah, maka visa keluar baru kita terbang. Nah, itu. Jadi dana aman, ibadah nyaman dengan Samira Travel. Oke, luar biasa sekali ya, ini Samira Travel ya Pak ya. Siap. Siap. Ini mungkin SBSBU di rumah ada ya yang sudah punya keinginan ya, tapi masih bingung nih ya. Iya. Bingung mau pakai biro yang mana gitu Masya kan, Allah. masih pilih-pilih ya. Ya. Silakan nih bisa dengarkan Samira Travel ya, atau Baik. mungkin juga bisa nanya-nanya Boleh, langsung boleh. di sini ya. Oke, yaudah Pak, nanti kita tanya-tanya lagi ya. Kita Siap. iklan dulu sebentar nih. Makasih. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel.
Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah.
Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan, hadirilah Seminar Inspirasi Umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar Inspirasi Umrohku bersama Samira Travel. Seminar Inspirasi Umrohku, sebuah acara yang akan mewujudkan mimpi Anda menuju Baitullah, menginspirasi dan memantapkan hati Anda untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, 94 by FM Tegal, kembali lagi kita ya bersama Bapak Agus nih dengan Samira Travel ya, siap. umroh dan haji. Nih, tadi sudah ada Pertama memang ikut prihatin kita pada peristiwa-peristiwa itu. Tapi mengapa kok banyak terjadi penipuan atau penentaran jamaah terlantar begitu. Jadi kita ketahui bahwa hari ini Kementerian Agama itu membuka peluang kuota umroh itu 1 tahun itu kurang lebih 2 juta jamaah. Bayangkan seandainya 2 juta itu kali 30 juta, satu orang pergi umroh dengan biaya seperti itu 30 juta, maka ada 60 triliun. Gede banget. Iya pasti. 60 triliun itu wajar kemudian muncul ada gula, ada semut lah bahasanya. Cuma ada semut nakalnya juga nih judulnya. Tidak semut
Nah, semut nakal inilah yang kemudian kita halau pelan-pelan. Jadi tugas kami bersosialisasi terus. Ini untuk 2 tujuan sebetulnya. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ibadah ke Baitullah untuk umroh dan haji. Di samping juga menjelaskan tentang prosedur yang baik dan benar, langkah demi langkahnya. Terus yang kedua, menepis terjadinya yang baik hadir, insya Allah akan mudah menepis penipuan-penipuan itu. Maka diharapkan biro-biro ini sesuai dengan standar ketentuan Kemenak, agar apa? Agar yang nakal-nakal tadi segera lari, pergi, tidak mengganggu jamaah. Oke. Satu bulan sudah 8.000. 1 bulan ini sudah 8. Bulan Agustus ini 8.000. Bulan Agustus kemarin 8.000 jamaah kami berangkatkan. Bahkan dalam satu hari ada yang 5 pesawat. Karena tadi pesawatnya Charter tadi. Maka kita bisa menentukan kapan berangkatnya. Dan alhamdulillah Agustus ini sudah tercapai 8.000 jamaah berangkat ke Tanah Suci. Ini menjadi kepastian bagi para calon-calon jamaah bahwa berangkat umroh bersama Samira Travel tidak ada keraguan lagi. Bayangkan, nggak mungkin 8.000 itu ditelantarkan. Satu orang ditelantarkan aja cepat kedengar. Gitu. Paling tidak hari ini harga Samira ya standar lah, tidak mahal-mahal banget. Sudah sesuai bahkan ya. juga murah ya. Bahkan dengan pembiayaan syariah cukup 7 juta udah berangkat. Oke. Jadi itu dimudahkan segala urusan. Dimudahkan. Nah, ini Samira sendiri ada sosialisasi nggak Pak nih? Melakukan 2 kegiatan besar. Yang pertama ini kita sosialisasi lewat radio. Iya. Terus kita juga besok grebek warga Tegal. Waduh, digrebek nih. Grebek Ini warga bahasa Seminar Ibu ya. Inspirasi Kita hadir Umrohku, di alun-alun besok pagi. sebuah acara yang akan kita bagi-bagi brosur, ada konsultasi, ada tanya jawab, silakan, ada informasi yang lain. Nah, puncaknya hari Ahad jam 3 di Hotel Alexander kita bikin namanya Seminar Inspirasi Umroh. Seminar Inspirasi Umroh. Oke. Seminar Inspirasi Umrohku. Umrohku Ya, ada kunya. ada kunya, Ada karena kunya. sesungguhnya yang ingin kita dapatkan adalah inspirasinya. Jadi kalau kita dana cukup kan tinggal mindahin M-Banking ke rekening itu mudah. perusahaan. Tapi yang menarik kayak saya ini 30.000 bisa berangkat. Nah, itu inspirasinya yang Iya. ada di zaman-zaman kami itu ada tukang pemulung berangkat. Itu kan jelas kita terinspirasi itu. Ya. Terinspirasi sekali. Saya juga bisa, Pak. Oh, sangat bisa. Kita tidak sedang merendahkan profesi apapun, tapi dengan latar belakang apapun, Allah itu mengundang. Makanya undangan Allah kan disebut di surat Al-Hajj tadi itu kan wa'ading finnas. Allah itu mengundang, menyeru manusia. Kan tidak ada belakangnya itu profesi. Semua manusia. Semua manusia Cuma sama. sikap kita setelah mendengar undangan itu, ada yang berpaling, ada yang menunda, ada yang mensegera. Nah, yang mensegera ini bukan berarti dia sudah cukup harta, tapi
batinnya sudah ingin, batinnya rindu, maka dia mensegera, maka Allah sempurnakan. Maka tadi Samira Travel dengan Lembaga Keuangan Syariah membuat satu jembatan bagaimana orang-orang yang ingin segera itu dia melangkah tahap demi tahap. Ya tadi misalnya nabung kayak kami tuh 30.000, nanti kita kerja ada lagi 50.000 kita pisahin lagi. Bahkan saya tidak pakai M-Banking waktu itu, datang langsung ke perbankannya. Datang langsung. Itu Bisa. berapa lama Pak itu Pak? Kalau Nah, Bapak sendiri? Kalau di logika kira-kira 30.000 berapa tahun? Ya kan? Berapa ya? Lama banget. Heeh. Makanya jangan pakai logika. Oh iya, Alhamdulillah balik kami lagi. 6 bulan berangkat. Ini caranya gimana ini Pak? Ini yang dengar mungkin ada yang masih bingung Iya, ya. iya, 30.000 6 bulan tapi berangkat. Iya benar-benar. Ini bisa Jadi dijelaskan gini, lah Pak. Kami nabung. Mm-mm. Karena kerinduan itu, maka kami mempercepat proses nabungnya. Oke. Jadi kita nggak pakai pikir lagi, ada keuntungan 50.000, kita langsung pisahkan harta kita. Ini untuk Allah, ini untuk aku, saya bawa pulang sebagiannya. Nah, alhamdulillah ketika sudah sampai 1,5 juta, maka 1,5 juta. saya minta tolong diwujudkan dalam bentuk koper. Nah, kopernya dikirim ke rumah tuh. Mm-mm. Langsung dari Samira dikirim ke rumah saya. Mm-mm. Nah, di situ setiap hari saya ngeliatin koper tuh. Kayak seakan-akan sudah mau berangkat. Oke, 1,5 juta itu pas itu sudah berapa bulan Pak? Itu cepat sih, kalau yang 1,5 nggak nyampe 2 bulan. Oke, ya. Kita sudah bisa mendapatkan koper. Kopernya dulu. Makanya itu kenapa koper Samira itu dipisahkan dengan harga paket umroh. Karena ada orang model saya yang mampunya beli koper dulu. Tapi dengan melihat koper lebih terinspirasi ya, lebih semangat lagi Iya, ya. dan saya ajarkan kepada banyak jamaah, udah Pak, Bu, nggak apa-apa, Bapak Ibu beli koper dulu. Nanti kadang-kadang kita itu sholat malam sambil bawa koper, kita kan keliling gitu kan, labbaik Allahumma labbaik. Pokoknya curi perhatian bagaimana Allah itu mempercepat kita berangkat. Mm-mm. Ya, maka malam kita bayar pakai air mata tuh, siang kita bayar pakai keringat. Ya, kita kan punya itu semua. Kadang-kadang semuanya sudah ada di diri kita, cuma malah kita mikirin tempat lain gitu. Mm-mm. Nah, dari situ proses itu semakin cepat. Saya ada uang, terus saya bikin paspor, saya melangkah. Saya nggak ada yang maksa-maksa. Itu kesadaran sendiri. Saya tanya lagi, oh harus suntik meningitis, saya lakukan sendiri. Di dunia hening senyap itu, nggak teriak-teriak itu. Kan kita juga bisa telepon saudara-saudara, aku ingin ke Tanah Suci kurang duit, tolong dibantu. Ya Iya, bisa kan, tapi kita pilih hanya bersama Allah saja. Nah, tahap demi tahap, saya itu aneh, saya itu dapat pekerjaan Mm-mm. vaksinasi waktu itu karena pandemi. Vaksinasi untuk karyawan pabrik. Nah, karyawan pabrik se-Jawa Tengah tapi Se-Jawa Tengah. padahal saya kan- bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kesehatan. Ternyata Allah itu kasih ruang saya. Kasih ruang di situ Karena ya. Kadin waktu itu saya baca informasinya, Kadin menetapkan para pemilik pabrik harus vaksin semua karyawannya. Kalau dikeluarkan ke puskesmas rusuh nanti, banyak ada 6.000, 15.000 kan. Iya, Maka terus TNI masuk ke pabrik membawa vaksin. Mm-mm. Nakes membawa alat-alat kesehatan untuk menyuntikkan vaksin. Saya kebagian input data. Input datanya. Saya bawa laptop, bawa SDM, nginput. Itu kalau satu se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah berapa dalam banyak? dalam waktu 1 bulan, 3 bulan lah. Heeh. Saya 3 dapat duit 100 juta. Masya Allah. Maka berangkat. Nah, itu artinya bukan kehebatan kita. Uang yang kita pisahkan itu ternyata kerja dia. Kitanya tidur, dia kerja. Karena Allah menjanjikan semua biaya yang dipakai ke Tanah Suci itu dianggap sedekah. Bahkan Nabi menyampaikan 1 dirham diganti 1 juta dirham. 1 dirham diganti 1 juta. Masya Allah. Makanya saya yakin aja 10.000, 20.000, 30.000 karena akan diganti Allah. Dan benar, akhirnya saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Ternyata nggak sendiri loh. Bersama istri. Padahal 30.000 sendiri. Itu kopernya pas itu 1 Pak, masih 1. Ya kita nggak bisa beli langsung 2-2 Iya. kan, namanya juga orang Iya. pandemi nggak ada kegiatan. Lokasi hadiah, kegiatan langsung vaksin, pabrik-pabrik. Ya saya nggak sebutkan pabriknya gede-gede tuh, perusahaan sepatu ada, kue ada, pokoknya mereka harus divaksin karyawan itu. Nah, kami datang dengan membawa perangkat laptop untuk input data.
Bahkan satu pabrik itu bisa 20 laptop karena saking banyaknya satu hari harus divaksin. Ternyata saya baru ngeh, oh itu ya cara Allah ya, memberangkatkan kita ke tanah suci. Tapi nggak bisa diulangi lagi. Nggak bisa diulangin lagi? Kenapa? Iya, peristiwa itu nggak bisa Oh iya, diulangi lagi. jangan. Artinya inspirasi itu kan cuma datang sekali. Tapi kita abai, kita nggak lihat tanda-tanda Allah. Setiap peristiwa itu kan ada tandanya. Nah makanya sahabat sebaya-sebayu, yuk yang penting kita ini sedang dicatat apa dalam pandangan Allah. Kalau kita dicatat dalam pandangan mendekat, pasti Allah sempurnakan. Tapi kita kadang-kadang kan ragu sendiri. Kita nggak percaya diri gitu. Iya. Lah, untuk apa Allah undang? Kalau kemudian kita juga nggak yakin. Kalau yang undang saya patut ragu, tapi kalau yang undang Allah, jadi Sudah. kami Biro, nanti lembaga-lembaga terkait kan banyak terkait orang mau berangkat umroh itu. 1 Kemenak terkait, 2 untuk vaksin tuh, berarti kan Departemen Kesehatan, terus imigrasi, lembaga keuangan, Oke. banyak banget Banyak. yang terlibat, belum maskapai, Mm-mm. belum perhotelan. Nah semua itu kan makhluk Allah. Hambanya ingin berangkat, maka mereka tunduk patuhkan semuanya untuk ngurusi kita. Jadi seat itu sudah ada alamatnya. Jadi seat itu nggak mungkin ketukar gitu. Nggak mungkin ya. Iya, cuma masalahnya kita sendiri ragu karena kita kuat di logika kita. Gara-gara kita sekolah kelamaan nih. Iya nih, karena kalau di sekolah kan serba logika ya. Iya, Pak. diajari hitungan terus, SD, SMP, SMA, kuliah semua ngitung gitu. Begitu bicara ibadah kita ngitung. Ya kan? Padahal tadi Padahal ibadah tadi- kan tentang ruang kegoiban sebetulnya, ruang keimanan. Oke. Tapi tetap prosedur kita perbaiki. Tidak kemudian ini kan ibadah, udah yang penting Allah, kita nggak perlu perbaiki pelayanan. Nggak juga. Gitu. Enggak gitu juga Iya. ya konsepnya. Jadi sebagai tamu Allah dia akan dimuliakan. Tapi lembaga-lembaga terkait juga harus memberikan pelayanan terbaik. Gitu. Ya, terus ini tadi kan yang kalau misalnya nih Gimana? mungkin sekarang pendengar Sebayu sudah ada yang berniat ya, Baik. berniat untuk umroh nih. Ini mau mulai bayar 30.000-nya. Ini kemana Iya. nih Pak nih? Ini paling tidak sebaiknya memang mendengarkan sosialisasi dulu. Dengarkan Ya, sosialisasi. karena bisa jadi salah pengertian. Bukan berarti kemudian ke tanah suci itu 30.000 terus kita diamin, nggak gitu. Enggak ya, uangnya nggak beranak sendiri Iya, ya. enggak lah. Artinya itu kan hanya pelengkap malah uang itu. Yang penting adalah tadi itu keyakinan. Nah keyakinan itu harus dipupuk ternyata. Tidak bisa keyakinan itu hari ini yakin, besok yakin terus, tidak juga. Karena kira-kira ada nggak makhluk Allah yang tidak suka kita ke tanah suci? Makhluk Allah yang tidak suka ke tanah suci ada. Ada ya? Ada. Ada. Artinya begitu kita tahu mau ke tanah suci, wah mereka itu rapat loh. Rapat ya. Bagaimana caranya supaya Mereka datang dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, Belakang. belakang, dari bawah 5. Oh, ada 5 dari Ada bawah 5. juga. Oh. Dan kelasnya bukan kelas kopral, kelas jenderal semua. kelas itu. jenderal. Wah. Karena iya karena budu, wa iya karena stain. Ya Allah tempat kita ibadah, Allah tempat kita minta pertolongan. Nah, Baitullah itu puncak ibadah. Betul apa betul? Betul. Karena sekali sholat di sana seperti 100.000 kali sholat. Allah pahala gitu. Nah artinya puncak ibadah berarti puncak pertolongan. Nah, ditolong puncak itu gimana Jule? Maka ada makhluk Allah yang menggagalkan supaya jangan kita meraih puncak ibadah. Karena endingnya puncak pertolongan juga kita nggak dapatkan. Nah makanya kita harus dipupuk terus keimanan itu. Kalau nggak kalah kita. Kalah dengan penggagal-penggagal Itu ya. gangguan-gangguan Iya, gitu ini ya. aja dia tahu loh. Tuh. Kita nggak tahu, dia tahu. Dia nggak apa-apa, biar aja gitu. Nanti dia rapat tuh, briefing tuh. Briefing dulu ya. Diganti shift tuh. Guyonannya begitu. Guyonannya Supaya begitu. jamaah itu dibesarkan hatinya, tidak takut, tidak khawatir. Maka ketika mau ibadah itu kita harus ikhlas.
ya mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas itu orang yang nggak bisa diganggu-ganggu. Maka untuk melangkah itu harus ikhlas. Keluarkan 30 ya ikhlas, jangan dipikir ya. Beli koper ya ikhlas. Kemudian waduh ini harusnya beli makanan nih, kok kenapa harus beli koper misalnya. Untuk ke tanah suci harus ikhlas. Jadi kadang-kadang hanya masalah itu. Kita nggak ikhlas karena kita merasa kebutuhan kita banyak. Nah, justru kita harus ke sana. Kemarin alhamdulillah kami bawa jamaah itu sakit kanker stadium 3. Divonis dokter hanya 3 bulan. Segala obat sudah dia lakukan, bahkan dia bilang kalau putri kan, kalau jilbab ini dibuka isinya udah jahit-jahitan karena kanker otak. Alhamdulillah berangkat, kurun waktu 1 bulan setelah dari tanah suci, turun stadium 1. Turun. Hilang, terus hari ini 0. Hari ini Sudah tidak ada lagi. Vonis dokter itu diabaikan. Sembuh total. Cuma yang obatnya itu yang tersisa residunya kan. Sehingga beliau juga nyampaikan kalau hamil sepulang dari tanah suci itu, tapi kemudian wafat karena gak kuat dengan kemoterapi janinnya itu. Tapi artinya bahwa tanah suci itu solusi. Orang menganggap tanah suci itu beban. Jadi untuk apa Allah mengundang kemudian ke Allah bebani kita? Pasti Allah mengundang karena Allah sayang kita. Cuma cara Allah menyayangi kita, Allah ingin melihat seberapa banyak perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan. Ya bagi Allah tanpa pengorbanan pun bisa. Tapi ya Allah ingin melihat kan? Kan bebas-bebas aja Allah melihat itu hambanya kan. Yang penting kalau hambaku ini mau berkorban, berjuang mendekat. Apa yang tidak aku beri? Maka di sana hadiah bagi tamu Allah adalah dihapuskan dosa-dosanya. Nah, itu yang mau menarik. Minta doa di sana juga. Iya. Wah, Masya lebih Allah. ini ya. Mustajab. Kalau di sana itu ada tempat dan ada waktu. Kalau di tanah air kan cuma waktu, nggak ada tempat mustajab. Kalau di sana itu waktu dan tempat. Waktu dan tempatnya ada. Doa di Multazam, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di Raudhah. Jadi ada tempat, ada waktu, ada tempat. Nah itulah keberkahan, insyaallah. Masya Allah. Dan ini tadi besok kan ada Grebek Tegal ya? Iya. Ya, Grebek Tegal. Puncaknya nanti ada seminar inspirasi Seminar. umrohku. Nah ini yang seminar ini boleh didatangi umum? Atau Boleh. Kita gratisin. Gratis. Dapat snack. Dapat snack juga. Wah, biasanya kalau dapat snack langsung semangat. Cuma ini nih. kapasitasnya ruangnya baru 100. Makanya cepet-cepetan. Cepet-cepetan. 100 kursi aja. Ini masih ada, Pak? Belum kita buka. Yang kemungkinan ini tadi pagi sudah dibuka untuk internal dulu. Itu baru 10. Masih banyak. Masih peluangnya. banyak ya. Oke, Cuma masih ya banyak peluang. mohon maaf kadang-kadang kita nggak bisa janji ya. Jadi terpaksa nanti penuh-penuh ya di luar dikit, yang penting kedengaran gitu. Tapi kita sediakan snack 100. Oke. 100 kursi, 100 snack untuk para tamu, calon tamu Allah, tamu Rasulullah, duyufullah, duyufur rahmah. Oke. Ini langsung datang aja nanti. Ada atau ini adminnya? Ada adminnya. Oke, bisa. Adminnya saya lupa nomor adminnya. Oke, nanti boleh kita di-share. Share nanti. Oke. Ini yang penting niatnya dulu ya, Pak ya. Ini Betul. kalau Samira sendiri ini tempatnya di mana sih, Pak? Jadi Samira itu membuka pintu keagenan. Jadi keagenan atau perwakilan itu ada banyak banget. Di seluruh Indonesia ini ada 32.000 agensi. Jadi di Tegal ini mungkin 50 agen ada ya. Nanti Di Tegal silakan. 50 agen ada. Cuma kan mereka hadir di rumah-rumah masing-masing. Ya, kata orang, lah kok di rumah nggak meyakinkan? Justru Bapak Ibu kalau lebih jeli, agen di rumah itu lebih aman. Kenapa? Kenapa nih? Karena kami, anak istri kami hidup di situ, anak-anak besar di situ. Nggak mungkin kami bohongin orang-orang kan. Oh iya benar. Memori kami kuat di rumah itu. Nah, yang sering terjadi persoalan itu kadang-kadang, mohon maaf tidak semua ya, itu di ruko-ruko. Tadi itu ruko harga 100 juta sewa misalnya. Oke. Tadi kalau berangkat 30 juta, berangkat 100 orang itu berapa duitnya? 30 3M. 3M. 3M modal 100 juta. Nah, itu loh kadang-kadang. Tapi kalau yang di rumah-rumah nggak mungkin lah.
kami kenal Pak RT, Pak RW, kami kenal masyarakat, anak-anak kami bermain di lingkungan di situ. Kami mempertaruhkan nama baik, jelas nggak mungkin. Tetapi ya nggak apa-apa, namanya stigma masyarakat. Ya kalau kantor cabang itu ada di Kota Semarang, di Kota Solo, di Surabaya ada 23 kantor cabang. Di Tegal belum ada kantor cabang, adanya kantor perwakilan. Di rumah-rumah. Di tadi. rumah-rumah. Nah, kantor pusat di Jakarta. Kantor pusatnya di Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa searching di semua platform sosial media. Di YouTube ada, di IG ada, di Facebook ada, terus di TikTok ada, Samira Travel, nanti keluar semua itu. Informasi keberangkatan, informasi tentang proses di Tanah Suci, di Mekah, Madinah, semua ada. Sudah eranya sekarang, era teknologi, kantor kita di HP. Kantornya di Daftar jamaah dari HP bisa. Oh, bisa juga. Iya. Ya tadi misalnya kita kemarin kami berangkatkan dari Makassar, dari kota-kota pelosok, dari Takengon, Aceh Utara itu kaminya di sini. Karena kan cukup KTP KK terus di store di Bank BSI. Bank BSI. Nah, disitulah dia kemudian melakukan proses pelunasan dan seterusnya. Nanti pengiriman koper pun kalau tidak ada kantor cabang langsung dari pabrik Samira, dari gudang Samira ke rumah jamaah. Ke rumah jamaah langsung. Tanpa ongkos kirim. Gratis. Kopernya bayar, ongkos kirimnya iya, gratis. ongkirnya gratis. Jadi itu sekarang dimudahkan. Bahkan alhamdulillah 2024 ini Samira mendunia. Jadi keberangkatan bisa dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, berarti bukan cuma di Indonesia saja. Kemarin keberangkatan dari Malaysia ada, dari Australia bisa. Jadi gitu. Nanti ketemu di Jeddah untuk beberapa negara yang memang keberangkatan tidak banyak. Misalnya dari Hong Kong 2 orang, ya udah dibantu keberangkatan visanya dari Indonesia, tapi dia berangkat dari kotanya, dari negaranya langsung ke Jeddah. Nah, nanti bertemu dengan kumpulan dari jamaah-jamaah Samira yang ada di Indonesia gitu. Alhamdulillah setiap hari ada keberangkatan. Alhamdulillah. Gitu. Ini mungkin bisa diberitahu nih kepada pendengar nih, Ya, kepada siap. Bayu tadi. Instagram ada? Ada. Pokoknya di searching. Kami agensi membuka platform sosial media juga, dari pusat yang resmi juga ada. Alhamdulillah tidak ada pemberitaan yang negatif. Semuanya positif dan mendukung. Alhamdulillah. Cuma kalau apa aja Instagramnya saya nggak hafal. Oke, ini adminnya apa nih? Admin. Adminnya Coba. apa? Oke, nanti kita tanyakan dulu, coba Nomor ya. admin berapa? Ketemu dengan Kak Zafira Aska. Nomor adminnya berapa itu? Oh iya, ini untuk Bayu semuanya ya yang ingin menanyakan ya, bisa langsung ke adminnya, bisa dicatat ya di WA-nya 0811 2897 705. Di sana bisa tanya apa aja ya. Ya. Mungkin diulangi sekali lagi. Oh iya, bisa diulangi sekali lagi. Ada yang ketinggalan mungkin ya Pak tadi ya. Di 0811 2897 705. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini Bayu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya seputar Siap. Samira. Ini kita iklan dulu sebentar. Amin.
Saya minum obat Haiping dan hasilnya memang benar-benar meyakinkan. Sakit keputihan atau pekda yang aku derita selama ini sembuh dengan obat Haiping. Bau tak sedap yang pernah aku idap hilang dengan obat Haiping. Iya, Bu. Dulu sering aku merasakan gatal-gatal dan juga timbul bereng di sini. Syukur kini sudah sembuh berkat obat Haiping. Bahkan obat Haiping membasmi bakteri dan kuman-kuman. Nah, ibu-ibu minumlah obat Haiping. Percayalah, obat Haiping menyembuhkan berbagai penyakit yang dikeluhkan wanita dan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga serta menjadikan pasangan Anda lengket kayak kena pelet. Benar, kayaknya Haiping itu seperti obat pelet loh. Obat Haiping, produksi PT Seger Waras Indonesia. Radio News. Radio Sebayu. FM. Oke, SBY kembali lagi nih ya. Dan Pak Agus ini Ya, siap. ada yang bertanya juga di WA Sebayu ya. Ini pertanyaannya dari Ayu di Adiwarna. Ini mau tanya baik. katanya. Untuk hotelnya ini lokasinya di mana? Apakah dekat dengan Masjidil Haram? Ini soalnya katanya yang pernah ke sana, ini paling enak kalau hotelnya ini tinggal nyebrang aja dari Masjidil Haram. Oh iya. Baik, Bu Ayu atau Kak Ayu atau Mbak Ayu. Jadi di Samira Travel ini terbagi menjadi 4 paket umroh. Oke, ada paket-paketnya juga ya. Paket umroh itu menentukan jarak sebetulnya. Kalau fasilitas di dalamnya memang nanti ada perbedaan kelas hotel, bintang 4, bintang 5 begitu ya. Tetapi paling tidak kita hitung jarak. Jarak terdekat itu 50 meter. Itu namanya paket majol. Ya, jadi jamaah bahasanya koprol aja udah nyampe tuh. Iya. Jadi karena deket ya. Jadi itu namanya paket VIP. Nanti ada paket yang jaraknya 300 meter sampai 500 meter, itu paket Sukari. Ya, terus ada jarak 500 sampai 700 meter, paket Safawi. 700 meter sampai 1 kilo, semua jalan kaki ya. Itu paket Safara. Nah, harga itu yang menentukan jarak itu. Tetapi pada hakikatnya kalau di kota Madinah itu relatif dekat semua. Jadi ini yang membedakan ketika di jarak di hotel di Mekah. Ya, kenapa? Memang ada baiknya ketika kita di Tanah Suci itu pastikan dapat sholat 5 kali, 5 waktu, jangan sampai kita tergantikan karena urusan pasar, urusan wisata gitu ya. Iya. Maka Biro Samira mendorong para jamaah itu jangan sampai kehilangan momentum 5 waktu sholatnya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Maka kebanyakan tur-tur yang dilakukan, city tournya itu sebelum zuhur sudah selesai. Jadi dari duha sampai zuhur, nanti kemudian setelah sebelum azan zuhur maka sudah merapat semua di masjid, sehingga jamaah-jamaah bisa menikmati kenikmatan ibadah sholat 5 waktu. Jadi jangan banyak-banyak di kamar. Karena saking enaknya malah tidur terus di kamar. Karena di tanah air kita bisa. Di Tanah Suci kita nggak bisa tawaf. Di tanah air kita nggak bisa tawaf, nggak bisa ibadah lama-lama. Maka perbanyaklah ibadah ketika kita ada di Tanah Suci. Oke, jadi Mama ini dari Kak Ayu ya. Iya. Dari Kak Ayu ini sudah terjawab ya. Bisa ada ya di sana ya, Bisa, dekat bisa. dengan Masjidil Haram. Terus ada juga yang bertanya ini, syaratnya apa aja nih? Kan umroh dulu. Iya. Nih, bayarnya belakangan. Padahal saya belum ngomong gitu ya. Waduh. Itu iya. pembiayaan syariah. Oh, Jadi itu pembiayaan syariah. biro yang dijalankan Samira Travel ini dia didukung oleh 2 lembaga keuangan syariah tadi. Yang pertama BSI dengan akad titipan, setoran, nabung. Terus yang dengan lembaga keuangan syariah yang kedua namanya Amitra Syariah. Ini akadnya adalah jual beli. Jadi ijarah multi jasa. Jadi umrohnya tidak dijual belikan, ibadah itu tidak bisa dijual belikan. Yang dijual belikan adalah fasilitas ibadah. Ya kan? Kita ke masjid sebelah, agak jauh naik motor. Nah, motornya harus beli.
BBM-nya harus ngisi. Nah itu maksudnya. Tapi ke masjidnya nggak pernah dipungut biaya. Oke. Ya kan, nggak ada tiket masuk masjid. Sama di Baitullah ini, Mekah Madinah ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini kita nggak dipungut biaya. Tapi proses kita ke sana naik pesawat, nanti nginap di hotel, itulah yang kemudian ditransaksikan, dijual belikan. Nah jual beli itu ada dua, jual beli tunai dan jual beli berkala atau mengangsur. Nah lembaga keuangan syariah Amitra Syariah ini mendukung orang ibadah haji dan umroh dengan sistem mengangsur. Mengangsur yang tadi Ya, bukan tidak mampu, mereka mampu, tapi mampunya mengangsur. Ada orang mampunya dengan tunai, ada orang mampunya dengan mengangsur. Ya mohon maaf, misalnya dia dapat gaji setiap bulan, maka dia mampunya mengangsur. Tapi ada orang yang bisnis sekali bisnis bisa untuk 5 tahun hidupnya nggak kerja lain, nah itu bisa bayar cash. Tunai, Jadi orang itu kemampuannya berbeda-beda. Nah makanya kemudian syarat untuk bisa berangkat dengan sistem pembiayaan syariah atau kita sebut sebagai umroh dulu bayar belakangan itu syaratnya mudah, KTP KK saja. KTP KK saja. Difoto, nanti kami bantu proses. Se-Indonesia bisa. Karena kita kerjasama dengan Amitra Syariah yang ada di seluruh Indonesia juga. Mereka adalah anak perusahaan dari FIF Group. Ya, jadi yang memberikan pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Tetapi Amitra Syariah ini khusus untuk haji dan umroh. Jadi nanti ada proses survei dengan KTP KK yang masuk ke kami bantu proses survei. Dari pihak Amitra Syariah akan hadir datang ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan proses interview, survei dan sebagainya. Tapi langkah yang dilakukan pertama adalah via telepon dulu, memastikan. Jadi yang disurvei itu bukan kekayaannya, tapi kesungguhannya berangkat. Ya, karena lembaga ini dipantau oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi tidak semata-mata berbicara bisnis. Contoh, ketika nanti jamaah pulang dari Tanah Suci, sudah disurvei, oke, ACC dia berangkat, terus jamaah terpikir untuk melunasi cepat, malah jamaah dapat potongan. Jadi karena ini disebut sebagai akad syariah. Nanti ketika jamaah, mohon maaf, karena suatu hal tidak bisa menepati janji tanggal mengangsurnya, mundur 1-2 hari, maka tidak akan dikenakan denda. Tidak terkena denda. Tidak kena denda. Dan ketika, mohon maaf, jamaah wafat, kan sangat berpotensi ya, wafat di Tanah Suci maupun di tanah air. Tapi masih masa mengangsur, maka akan diikhlaskan. Maka dianggap lunas, tidak menjadi beban ahli waris. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah. Dan mereka memang mendedikasikan untuk membantu kemudahan jamaah untuk bisa ke Tanah Suci. Iya, berarti ini tanpa ada jaminan. Oh iya, enggak ada jaminan juga. Enggak ada jaminan Enggak ya. ada jaminan. BPKB. Enggak ada, mungkin enggak ada ya. Karena kalau ada jaminan berpotensi pengalian aset. Ya kan? Ketika tidak mau membayar. Tapi diharapkan memang jamaah bertanggung jawab. Artinya kalau kemarin jamaah tertipu, lah ini kebalikannya sekarang nih. Jamaah bisa membawa uang syariah gitu. Jadi kenapa tadi ketika dilunasi lebih awal kemudian malah didapatkan potongan? Karena sesungguhnya kan ini membantu ta'awun, gotong royong, ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka ketika sudah lunas, maka uang ini akan dipakai jamaah lain. Gitu. Sehingga tidak potensi jamaah bisa ke Tanah Suci lebih banyak lagi gitu. Gitu. Tapi memang ada standarnya, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, sesuai dengan akad di awal. Dan tidak ada tambahan apapun setelah disepakati akad itu. Karena kalau ada penambahan nanti adanya goror. Nah ini juga teman-teman sahabat sebaya-sebayu ini perlu perhatikan. Kadang-kadang harga murah itu ketika di Indonesia, nanti begitu sampai ke Madinah ada tambahan lagi. Nah, alhamdulillah kalau di Samira kami sudah 6 kali berangkat ya, gratis dari Samira itu tidak kami temui hal semacam itu. Ya, bahkan kemarin anak kami berangkat itu nggak bisa lanjut terbang karena pesawat bermasalah, dia harus menginap dulu di Jeddah, itu tidak ada tambahan biaya. Karena kesalahan ada di maskapainya ya. Nah, jadi kalau masih tidak jelas biaya yang harus dikeluarkan, itu namanya goror. Ketidakjelasan itu tidak boleh dalam hukum akad. Nah, alhamdulillah Samira tidak pernah melakukan proses itu. Selalu jelas sebelum keluar dari rumah, jelas semua biayanya berapa.
Kemarin ada yang tanya kepada saya perlu bawa uang berapa untuk sangu? Sebetulnya nggak perlu kita bawa uang karena semua makanan sudah disediakan. Dan alhamdulillah saya dijadikan contoh soal pertama kali. Jadi saya berangkat hari pertama uang saya hilang semua. Saya tanya istri saya juga nggak ada. Loh kemana uang? Loh nggak tahu juga saya. Kok nggak ada semua ya? Ini pengalaman Ini pribadi, ya, ini inspirasi ya. Tapi anehnya sampai tanah air tuh ada semua uang itu. Sampai tanah air ada. Jadi saya juga bingung kok bisa begitu. Saya kemudian merenung mungkin Allah lagi jewer saya karena senangnya main di pasar. Jadi kalau saya bawa uang, saya nanti jualan. Iya. Tapi akhirnya malah saya dapat baju, dapat macam-macam karena istri saya dimintain tolong teman-teman sekamarnya beli nawar. Kan takut nawar. Jadi kebetulan istri saya bantu nawar, malah saya dikasih baju, istri saya dikasih baju karena dianggap mengajak para jamaah untuk beli di toko itu. okay. Tapi itulah hikmahnya bahwa semua sudah di cover, sehingga jangan takut asal sudah bayar lunas ke Samira, atau kalau lewat pembiayaan syariah sudah dilunasi DP-nya, maka tidak perlu biaya-biaya apa lagi selama di Tanah Suci. Oke. Gitu. Ini DP-nya berapa nih Pak? Tadi rate-nya tergantung hasil survei ya. Hasil Tapi informasi terendahnya itu 7 jutaan sudah bisa. 7 juta sudah bisa. Dengan paket ekonomi yang jarak 700 sampai 1 kilo 1 tadi. kilo. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, teman-teman sebaya-sebayu, bahwa ibadah itu yang penting tadi ruang ikhlas. Sehingga kita jalan pun kita nyaman gitu loh. Oke. Mau deket disyukuri, mau jauh juga disyukuri. Syukuri. Semangat yang Semangat. Semangat. Jadi jangan sampai ibadah kok ngeluh gitu loh. Iya, Karena jangan. di sana itu, mohon maaf, pengalaman saya itu ilmunya ilmu kebatinan semua. Jadi asal batin jadi di sana. Oh, di Maka sana. batin yang baik-baik mulai dari sekarang. Jangan batin negatif. Ya kami tuh pernah cuma batin gini. Enak ya kalau bisa nyium hajar aswad gitu. Nempelin di pipi kiswah itu. Tiba-tiba datang askar tuh belah rombongan, kita ikut di belakangnya, ada bisa dekat, akhirnya kita bisa menyentuh gitu. Jadi ilmu kebatinan di sana. Jadi ingin kopi kurma itu kan batin aja, enak ya kalau minum kopi kurma. Tiba-tiba ada yang ngasih dari belakang tuh ada yang ngasih itu. Ingin lihat wajahnya Imam Masjidil Haram, tiba-tiba dilewatkan di depan kita. Jadi penting banget keyakinan itu. Karena kita bawa dari tanah air sampai tanah suci, bahkan pulang ke tanah air semakin besar lagi keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini ada yang bertanya juga nih Pak. Ini dari Semeru di Lawatan. Ini Ya. mau tanya Alhamdulillah. katanya. Angsuran berapa dan tenor berapa tahun dan ada DP-nya enggak? Oh iya. Jadi karena tidak ada agunan, tidak ada jaminan, maka diwajibkan ada DP. Diwajibkan ada DP. DP itu sebetulnya wujud kesungguhan. Ya DP-nya tadi itu rate maksimal 12 juta sebetulnya. 7 sampai 12 juta lah hasil surveinya nanti bagaimana. Masa angsurannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Maksimal berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Maksimal 3 Paling tahun. cepat bisa 6 bulan. Dilunasi lebih cepat gitu. Bahkan nanti dapat potongan misalnya lebih cepat lagi. Nah, Bapak Ibu, sahabat sebaya-sebayu, jadi intinya syaratnya adalah satu, kita punya alamat domisili yang jelas. Maka KTP KK harus masuk tadi itu. Oke. Terus yang kedua, usia kita produktif. Usia produktif. Karena ini ya. standar OJK. Terus yang ketiga, kita punya penghasilan. Entah bisnis, entah bekerja. Ya, yang penting kita punya usaha atau punya aktivitas yang menghasilkan uang. Untuk apa sih? Karena yang dinilai adalah kemampuan angsuran. Gitu. Jadi yang penting kita punya aktivitas yang jelas dalam usaha atau dalam bekerja yang menghasilkan uang. Terus yang berikutnya usia produktif tadi. Kalau usianya di bawah 21, maka boleh pakai nama orang tuanya. Boleh, tapi boleh. Mungkin masih sekolah kan gitu kan. Kalau usianya di atas 60 juga pakai nama anaknya boleh. Karena diasumsikan sudah nggak produktif. Jadi yang berakad anaknya, yang mendapat manfaat orang tuanya. Nah, ini wujud bakti kita pada orang tua.
Oke, Boleh, gitu. boleh ya. Jadi ini dengan Samira Travel ini semuanya bisa dipermudah ya. Permudah, benar-benar. Permudah sekali. Oke, mungkin ini closing statement aja deh untuk pendengar supaya semuanya nih. Baik, udah panjang lebar ya gitu. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sebaya sebayu. Jadi kalau kita ingin mendalami lagi, kami undang besok di acara Grebek Kota Tegal. Grebek Kota Tegal di alun-alun dicatat ya, di alun-alun. Pagi sambil kita olahraga, kita sosialisasi, kita ngobrol banyak hal tentang tanah suci, tentang Baitullah. Kalau masih kurang lagi, kami undang di Hotel Alexander jam 3 pada asar, kita seminar inspirasi umrohku. Nanti kita ngobrol lagi lebih dalam lagi. Oke. Nah, dari itu semua kita akan punya satu kesimpulan bahwa Baitullah itu untuk semua. Ya, tidak memandang latar belakang apapun. Yang penting kitanya rindu dan yakin, dan terus menerus kita ucapkan kalimat talbiyah. Maka Bapak Ibu izinkan saya mengajak talbiyah ya. Mungkin dilakukan dari batin boleh, diucapkan juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat sebaya sebayu, semoga talbiyah yang kita ucapkan ini menggetarkan langit, membuat makhluk-makhluk Allah juga ingin rindu ke tanah suci. Tapi mereka semua dilarang Allah untuk ke tanah suci. Tugas mereka mendoakan siapapun yang rindu hadir di tanah suci. Untuk itu sahabat sebaya sebayu semua, tancapkan di hati kita keyakinan bahwa kita semua bisa ke tanah suci dengan semudah senyuman. Begitu dari saya, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih ya Pak Agus ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya, di lain kesempatan ini karena waktunya terbatas ya. Sebentar lagi juga sudah azan duhur. Oke, SBY juga ini ya, mungkin besok bisa langsung tanya-tanya di alun-alun ya, di alun-alun. Nanti nomor admin mungkin bisa dihubungi untuk mengetahui posisi kita. Oke, iya tadi yang tadi sudah dicatat ya SBY semuanya. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Baik, kita sama-sama. Ketemu lagi lain waktu. Amin. Oke, terus SBY ini terima kasih yang tadi sudah bertanya juga ya. Untuk podcast di talk show hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda selama ini hatinya telah lama rindu dengan Baitullah, tapi belum yakin, belum cukup uang, merasa belum pantas, belum ada panggilan. Hadirilah seminar inspirasi umrohku yang telah menginspirasi puluhan ribu orang menuju ke Baitullah. Baitullah itu bukan hanya urusan orang-orang yang kaya saja, tetapi Allah akan mengkayakan dan memampukan orang-orang yang punya tekad untuk ke sana. Seminar inspirasi umrohku bersama Samira Travel.